Kembali lagi di channel YouTube Inforek. Kali ini rumah Bribtu HT korban penembakan sesama rekan polisi kini masih dijaga ketat oleh kepolisian. Penyidik pun masih menyelidiki dan mendalami motif pelaku. Pemakaman akan dilakukan di pemakaman umum di desa kediamannya dan akan dilakukan dengan pemakaman upacara militer. Pasca insiden penembakan sesama anggota polisi oleh rekannya sendiri di Kecamatan Selong, Lombok Timur, polisi terus mendalami penyelidikan rumah korban Bribtu HT di perumahan Gria Permadani. Bahkan masih terdapat penjagaan ketat dari anggota polisi. Di gerbang rumah korban terdapat lubang bekas peluru dan tembakan pelaku. Warga masih belum percaya dengan kepergian Bribtu HT yang dikenal sebagai pribadi yang baik dan supel. Beliau baik orang, tidak niku-niku. Memang beliau pulang kerja langsung tidur, kadang sekali. Intinya beliau asik, enak, supel. Sebelumnya Bribtu HT tewas ditembak sesama anggota polisi yang berinisial Bribka MN anggota Polsek Wonosaba, Lombok Timur pada Minggu sore. Pelaku Bribka MN mendatangi korban yang sedang asik bersantai di rumah dengan membawa senjata api. Polisi kini masih mendalami motif pelaku. Jadi korban ini sedang berada di rumah, ya, sedang berada di rumah dan terduga pelaku ini datang dengan mengendarai kendaraan bermotor R2 dan membawa senjata. Ya, tentunya ini masih kita dalami, rekan-rekan. Ya, masih ada kelalaian dong Pak Kapolres. Ya, ini masih kita dalami. Ya, masih kita dalami peristiwa ini biar tergambar dengan jelas. Sementara kesedihan masih menyelimuti keluarga saat ini, keluarga masih belum bisa menerima anggota keluarga mereka meninggal dunia secara tragis. Dan yang paling terpukul yaitu ibunda korban kala mengingat anak bungsunya Bribtu HT. Pelayat banyak ke rumah korban dan teman sejawat korban anggota kepolisian. Sebelum dimakamkan, jenazah korban disolatkan di masjid setempat. Banyak warga meminta pelaku untuk dihukum setimpal. Kejadian tersebut tidak boleh ditiru ya teman-teman. Sebagai aparatur sipil negara harus mencontohkan kepada masyarakat hal-hal yang baik supaya masyarakat merasa nyaman dan tentram. Keluarga berharap diberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku ini. Karena ini kami yakini bahwa ini adalah hukuman pembunuhan berencana. Ya, kami harap penegak hukum menegakkan hukum ini secara adil dan bijaksana. Pemakaman korban akan dimakamkan di pemakaman umum setempat dan akan dilakukan pemakaman upacara militer. Untuk mengetahui lebih lanjut perkembangan kasus penembakan sesama rekan anggota polisi, akan dijelaskan bersama Kombes Pol Artanto Kabid Humas Polda NTB. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel kami. Polisian dalam hal ini Polda NTB berserta jajarannya yaitu Polres Lombok Timur, kita berusaha mengungkap motif daripada pelaku ini, apa yang menyebabkan pelaku inilah menembak korban atau teman suatu profesinya. Berapa saksi yang sudah kita dalami, lakukan pemeriksaan, kita melakukan pemeriksaan dan pengolahan TKP, dan berapa indikasi-indikasi yang perlu kita dalami terhadap penyebab daripada kejadian ini. Ya, pelaku ini dari indikasi yang kita dapatkan bahwa yang dan keterangan si pelaku ya, bahwa pelaku ini merasa cemburu karena korban ini sering chatting dengan istri pelaku, sehingga dengan kecemburuan ini beliau mengambil jalan pintas. Namun ini baru indikasi dan harus kita dalami lagi motif lain supaya bukti-bukti yang kita dapatkan ini sesuai dengan apa yang keterangan yang diberikan oleh pelaku. Tentunya dalam proses penyidikan perkara, proses untuk pemeriksaan kejiwaan pelaku harus didalami karena ini merupakan rangkaian daripada proses penyidikan untuk memeriksa bagaimana kejiwaan yang bersangkutan. Nanti hasil daripada pemeriksaan kejiwaan dari tim psikologi Polda itu akan kita sampaikan juga. Kalau hubungan mereka berdua, pelaku dan korban ini baik, mereka ini satu dinas, satu profesi, maksudnya
pelaku ini berdinas di Polsek Wanasaba dan korban ini berdinas di Polres selaku anggota humas. Komunikasi mereka baik, cuman kecemburuan ini menjadikan suatu permasalahan yang berakibat yang tidak kita inginkan. Kalau pelaku berinisial Bribka MN ini adalah sudah berkeluarga, dan kalau korban Bribtu HT ini masih bujang, masih sendiri dia. Dari kepolisian dalam hal ini secara kedinasan kita akan memproses tuntas permasalahan dan kasus ini. Tentunya yang bersangkutan akan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau maksimal hukuman mati. Dan secara kedinasan kita akan kenakan bersangkutan ini kode etik. Karena sudah jelas melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berakibat korban ini meninggal dunia.